Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok grafika komputer akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami yang mengangkat judul Hidden Surface Removal dan Hidden Line Removal dengan ketua kelompoknya saya sendiri, Bagus Dharma Saputra. Oke, baik, langsung saja penjelasan dengan Face Removal. Hidden Surface Removal atau HSR yaitu sebuah proses mengidentifikasi permukaan-permukaan dan bagian-bagian yang dapat terlihat dari sebuah sudut pandang tertentu. HSR ini sangat diperlukan untuk merender sebuah screen dengan tepat, sehingga pengamatan dan offset dapat melihat gambar yang natural. Dengan kata lain, HSR digunakan untuk membom permukaan yang tak terlihat. Alasan diperlukan Hidden Surface Removal atau HSR ini yaitu permukaan dapat bersifat backfacing atau membelakangi sudut pandang observer, dan permukaan dapat terhalang oleh permukaan lain disebut istilah occluding. Permukaan saling bertumpang tindih dengan istilah off-padding. Permukaan dapat saling memotong disebut dengan istilah including. Proses HSR termasuk ke dalam proses rendering, di mana masih diperlukan algoritma rendering yang advance untuk mengoptimalkan kapasitas hardware pada komputer yang ada. Sederhananya, urutan proses HSR adalah seluruh bagian pada seluruh objek akan digenerate dan diproyeksikan ke sistem koordinat pada komputer. Diterapkannya algoritma kepada sebulan objek, lalu algoritma di atas juga akan memanfaatkan berbagai koherensi untuk mengurangi jumlah komputasi yang dilakukan untuk menghasilkan gambar akhir. Tipe koherensi. Koherensi dalam materi Hidden Surface Removal atau HSR merujuk pada konsistensi akakuratan penghapusan permukaan yang tersembunyi dan representasi objek 3 dimensi. Jadi tipe koherensi di sini ada 8, yaitu edge coherence, visibilitas tepi. Sebuah objek akan berubah ketika melintasi tepi lain atau menumpas tepi yang terlihat. Phase coherence perbandingan visibilitas permukaan dari objek. Object coherence, setiap objek dianggap terpisah sehingga perbandingan coherence dikalkulasi sebagai objek. Contohnya, jika objek A sudah pasti berjarak lebih jauh dari objek B, maka tidak akan dilakukan perbandingan pada tepi dan permukaannya. Area coherence melakukan pengelompokan pada pixel yang termasuk pada permukaan yang sama. Depth coherence memisahkan titik-titik pada suatu objek atau permukaan berdasarkan konsep kedalaman. Jarak suatu titik dihitung, kemudian digunakan sebagai basis untuk menghitung jarak titik-titik sisa pada permukaan yang sama. Scan line coherence, objek akan di-scan menggunakan garis tidak terpisahkan berdasarkan titik lain. Scan line coherence, objek akan di-scan menggunakan garis-garis tidak terpisah berdasarkan titik. Implement edge coherence, apabila ditemukan permukaan yang saling berpotongan, maka dapat dicari garis potongannya. Frame coherence biasanya digunakan untuk objek yang perlu dianimasi, di mana akan ada perubahan pada objek dari suatu frame ke frame berikutnya. Beberapa algoritma yang digunakan untuk membom permukaan yang tidak terlihat antara lain object space, yaitu backface removal, image space depth buffer method, gabungan object space dan image space, yaitu painter algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Juliadin, saya dari kelas B. Saya akan mempresentasikan dari tugas grafika tentang backspace. Backspace adalah algoritma yang digunakan untuk memplot hanya permukaan yang akan menghadap kamera. Objek di sisi belakang tidak terlihat. Metode ini akan menghapus 50% poligon dari tempat kejadian jika proyeksi paralel digunakan. Jika proyeksi perspektif digunakan, maka lebih dari 50% area tidak terlihat akan dihilangkan. Objek lebih dekat ke pusat proyeksi, jumlah poligonnya dari belakang akan dihilangkan. Ini berlaku untuk objek individu. Itu tidak mempertimbangkan interaksi antara berbagai objek. Banyak poligon dikaburkan oleh wajah depan, meskipun lebih dekat ke penampilan. Jadi untuk menghilangkan wajah seperti itu, algoritma penghilangan wajah belakang digunakan. Saat proyeksi diambil, setiap sinar proyektor dari pusat proyeksi melalui layar tampilan ke
potongan objek-objek pada dua titik, satu permukaan depan terlihat dan permukaan belakang lainnya tidak terlihat. Algoritma ini juga melakukan langkah pre-processing untuk algoritma lain. Algoritma muka belakang dapat direpresentasikan secara geometrik. Setiap poligon memiliki beberapa simpul, semua simpul diberi nomor searah jarum jam. M1 normalnya dihasilkan dari produk silang dari kedua vektor tepi berturut-turut. M1 membagi vektor yang tegak lurus terhadap muka dan mengarah keluar permukaan polineuron. Keuntungannya yaitu backface removal adalah metode yang sederhana dan lurus ke depan. Backface removal ini mengurangi ukuran basis data karena tidak perlu menyimpan semua permukaan dalam basis data, hanya permukaan yang terlihat yang akan disimpan. Ulangi untuk semua poligon screen-nya. Yang pertama, lakukan penomoran semua poligon searah jarum jam, yaitu V1, V2, V3, hingga seterusnya. Lalu yang kedua, hitung vektor normal yaitu N1. Ketiga, pertimbangkan proyektor P. Ini adalah proyeksi dari setiap kesimpulan. Ujian dari plot apakah permukaan terlihat dari tidak. Jika dot lebih besar sama dengan 0, maka permukaan terlihat. Selain itu tidak akan terlihat. Halo, perkenalkan saya Ibu Suyagita Tasmita Wideswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma depth buffer atau biasa disebut dengan Z buffer. Nah, algoritma Z buffer atau juga biasa disebut dengan depth buffer adalah algoritma yang paling sederhana dari algoritma HSR bertipe image space method. Metode image space ini adalah tipe algoritma HSR yang menentukan visibilitas objek berdasarkan pembagian permukaannya alih-alih berdasarkan garis dari objek yang bersangkutan. Algoritma ini akan menyimpan beberapa nilai pada setiap pixel di display screen. Di antaranya yang pertama itu ada nilai kedalaman dari sebuah objek yang terdekat, dan yang kedua nilai intensitas dari visibilitas objek. Sehingga algoritma ini setidaknya membutuhkan dua array yang indeksnya koordinat pixel. Nah, berikut adalah kode dari algoritma Z buffer. Lalu, tentunya setiap algoritma yang memiliki kelemahan masing-masing. Nah, berikut adalah penjabaran kelemahan dari depth buffer. Yang pertama itu memiliki storage atau memerlukan storage yang besar. Storage ini nantinya akan diperlukan untuk menyimpan array intensity dan depth yang berukuran sangat besar. Lalu, untuk menguranginya bagaimana? Untuk mengurangi kebutuhan storage, gambar yang diproses dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tapi bisa berakibat menjadi waktu eksekusi yang meningkat karena satu poligon yang sama akan diproses berkali-kali. Dan yang kedua, tidak bisa digunakan untuk menentukan visibilitas permukaan yang transparan, tetapi algoritma ini masih bisa dipakai untuk permukaan buram atau apakue. Lalu Z buffer ini atau depth buffer ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu simple, sehingga tidak memerlukan struktur data tambahan. Yang kedua itu tidak memerlukan penyortiran pada poligon sebelum dijalankan algoritmanya. Dan yang ketiga, tidak diperlukan perbandingan antara objek yang bisa menambah waktu eksekusi. Dan yang terakhir itu bisa diaplikasikan pada objek non-poligon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman Hafiz Zulmi dari kelas B. Saya akan menjelaskan Painted algoritma. Painted algoritma adalah algoritma untuk penentuan permukaan yang terlihat dalam graphical computer 3D yang bekerja berdasarkan poligon demi poligon, bukan berdasarkan pixel demi pixel, baris demi baris, atau area demi area dari algoritma penghapusan permukaan tersembunyi lainnya. Nama Painter algoritma mengacu pada teknik yang digunakan oleh banyak penulis, di mana ketika mereka menulis, mereka memulai dengan mengecat bagian yang jauh dari suatu pemandangan sebelum bagian yang dekat, sehingga mencakup beberapa area dari bagian yang jauh tersebut. Demikian pula algoritma ini menggunakan semua poligon dalam sebuah pemandangan berdasarkan kedalamannya dan kemudian mengecatnya dari yang terjauh hingga yang terdekat.
Urutan yang digunakan oleh algoritma ini disebut urutan kedalaman dan tidak harus mengikuti jarak numerik ke bagian-bagian pemandangan. Sifat penting dari pengurutan ini adalah lebih tepatnya jika suatu objek penglihatan bagian yang lain, maka objek pertama kali dicat setelah objek yang dikaburkan. Demikian urutan yang valid dapat digambarkan sebagai urutan topologi dari grafik asiklik terarah yang mewakili oklusi antar objek. Selanjutnya, contoh dari algoritmanya yaitu seperti ini. Bisa dilihat di PPT, pegunungan yang jauh dicat terlebih dahulu, diikuti oleh padang rumput yang lebih dekat. Akhirnya pohon-pohon itu dicat. Meskipun beberapa pohon lebih jauh dari sudut pandang daripada beberapa bagian padang rumput, pengurutan atau pegunungan padang rumput pohon membentuk urutan kedalaman yang valid karena tidak ada objek dalam pengurutan yang menunjukkan bagian dimanapun dari objek selanjutnya. Bisa dilihat kode yang untuk pointer algoritma ini adalah sebagai berikut. Lalu kompleksitas waktunya, kompleksitas waktu algoritma pelukis sangat bergantung pada algoritma penyortiran yang digunakan untuk memesan poligon. Dengan asumsi penggunaan algoritma penyortiran yang paling optimal, algoritma pelukis memiliki kompleksitas kasus terburuk, di mana N adalah jumlah poligon dan M adalah jumlah piksel yang akan diisi. Perkenalkan, saya Sofyan Sauri. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu tampilan yang realistik diperoleh jika bagian-bagian benda dapat diperoleh apabila bagian-bagian yang tidak terlihat tidak ditampilkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu langkah untuk menghapus bagian-bagian tertentu. Metode tersebut disebut hidden surface removal. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu object space atau mengidentifikasi bagian-bagian objek atau permukaan dan garis yang tidak terlihat, dan image space atau mengidentifikasi piksel-piksel yang tidak terlihat. Ada beberapa algoritma yang mendukung kedua pendekatan ini, yaitu backface removal atau menghilangkan permukaan yang berada di belakang, dan depth buffer atau algoritma Z buffer atau mencatat lokasi Z dari titik yang ada di permukaan benda dan kemudian mencatat lokasi Z tersebut dari lokasi terkecil hingga terbesar, dan pointer algoritma atau permukaan yang diurutkan dengan Z besar ke Z kecil lalu digambar. Dengan menggunakan teknik hidden surface removal yang tepat, objek-objek yang tersembunyi dapat dihilangkan dari gambar yang dihasilkan, sehingga menghasilkan gambar yang lebih realistis dan sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata manusia.